Sehidup semati, mencari pun tahu, ku cinta padamu. Percaya, aku takkan kemana. Tailah sulalat anjing binatang. Keberadaan lalat memang sangat menyebalkan. Gak asik kan kalau lagi enak-enak bernyanyi di depan kamera malah diganggu lalat. Lalat memang selalu datang tanpa permisi, termasuk saat bermain TikTok. Dirimu yang gendut. Aku tuh nggak gendut, cuma montok. Apalagi saat menikmati hidangan lezat bersama keluarga, lalat pun datang meski tanpa diundang. Lalat juga tidak segan-segan mengganggu siapa saja, tidak peduli siapapun orangnya. Bahkan sekalipun jika dia seorang presiden. Dan adil. Stop dulu. Yang mabuk malah keselip di seberang sana larinya ke sini nanti. Tak hanya sebagai hewan yang menyebalkan karena mereka sering hinggap sesuka hati di kulit kita atau pada wajah kita, ternyata keberadaan lalat juga bisa merugikan kesehatan manusia. Apalagi jika lalat sempat hinggap pada makanan yang akan kita konsumsi meskipun hanya sepersekian detik. Lalat diketahui sering hinggap di tempat kotor, berbau busuk, dan dengan kaki yang bisa membawa ribuan bakteri sebelum mendatangi kita. Mereka juga bisa bertelur saat hinggap pada makanan. Perhatian, saya ingatkan jika video berikut ini sangat tidak nyaman untuk dilihat dan mungkin akan terkesan menjijikkan bagi sebagian orang, karena di dalamnya akan mengandung sesuatu yang jorok seputar lalat, larva, dan belatung, serta kawan-kawannya. Jadi skip saja bagi yang tidak tahan, apalagi jika kamu sedang makan. Sebelum lanjut, saya ingin mengingatkan buat kamu yang belum subscribe channel ini. Alam Bercerita akan selalu membahas tentang dunia hewan, tumbuhan, dan hal-hal yang menakjubkan seputar alam liar. Jika kamu punya ketertarikan yang sama dengan kelestarian alam liar beserta makhluk yang ada di dalamnya, dengan subscribe channel ini akan memudahkan kamu menemukan video Alam Bercerita lainnya di kesempatan mendatang. Sekaligus bersama-sama akan membantu channel ini berkembang. Untuk itu saya ucapkan ribuan terima kasih. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Ada banyak spesies lalat, tapi topik pembahasan kita kali ini adalah lalat secara umum, yaitu lalat rumahan atau Musca domestica yang merupakan subordo Cyclorhapa dan famili Muscidae. Menurut para ahli, meskipun banyak yang lebih jijik dengan kecoa, ternyata lalat justru lebih kotor ketimbang kecoa. Faktanya, satu ekor lalat bisa membawa sekitar 300 lebih jenis virus, bakteri, dan parasit penyebab penyakit. Kebanyakan bakteri dan kuman penyakit berada pada sayap dan kaki-kaki lalat. Jadi, jika makanan sudah dihinggapi lalat meskipun hanya 1-2 detik, makanan tersebut sudah pasti terkontaminasi dengan kuman penyakit yang dibawa lalat. Memang benar, kuman hanya bisa bertahan hidup selama beberapa jam di permukaan makanan. Akan tetapi, ketika langsung melahapnya, kuman bisa dengan cepat berkembang biak di dalam tubuh dan menyebabkan infeksi. Tak hanya itu, satu lalat yang mampir pada makanan juga sudah cukup membuat kita sakit. Jadi, tidak perlu menunggu hingga koloni lalat berkerumun pada makanan kita. Belum lagi jika lalat meninggalkan telur pada makanan yang ia hinggapi. Telur lalat tersebut bisa saja ikut tertelan saat kita melahap makanan tadi. Maka dari itu, jika ada satu ekor saja lalat yang hinggap beberapa detik di makanan kita, sebaiknya segera buang makanan tersebut dan ganti dengan yang baru. Telur lalarnya tuh. Ini yang putih-putih. Tuh, ih jijik. Tidak perlu ditanya lagi seberapa benci kita dengan lalat. Bukan hanya karena mereka suka hinggap sesuka hati di kulit kita atau pada makanan yang sering kita konsumsi. Yang lebih parah lagi, mereka seringkali hinggap di tempat yang kotor, berbau busuk, dan dengan kaki yang bisa membawa ribuan bakteri sebelum mendatangi kita. Jadi, tidak heran sih, ada begitu banyak orang yang beranggapan kalau kita akan lebih sehat dan lebih higienis seandainya di dunia ini tidak ada yang namanya lalat.
Tapi pernahkah kamu berpikir kira-kira apa ya yang akan terjadi kalau saja tiba-tiba lalat di muka bumi ini punah? Dari sudut pandang kebanyakan orang, lalat memang sudah diidentikan dengan hewan yang sangat jorok, kotor, dan menjijikan yang membawa sejuta penyakit pada tubuhnya. Mayoritas dari kita akan menganggap keberadaan lalat sebagai sesuatu yang tidak higienis. Ya, begitulah lalat. Di mana ada tempat yang kotor, jorok, seperti bangkai yang membusuk, di sanalah mereka akan berkerumun. Akan tetapi jangan buru-buru menuding lalat tidak ada gunanya ya. Biasanya sesuatu yang kamu anggap tidak berguna baru akan terasa manfaatnya begitu mereka sudah tidak ada. Sama seperti mantan, saat dia ada kamu sering acuhkan, tapi begitu dia pergi kamu baru merasa kehilangan. Kembali ke topik, lalu apa yang akan terjadi kalau seandainya lalat tidak ada? Hal pertama yang bisa langsung kamu rasakan adalah tanpa adanya lalat, kamu akan sulit untuk mendeteksi apakah suatu makanan mengandung formalin atau tidak. Karena lalat tidak akan pernah mendatangi makanan yang berformalin, maka ia bisa kita jadikan indikator alami untuk mengenali apakah suatu makanan mengandung formalin atau tidak. Terutama daging mentah atau ikan yang sudah diawetkan. Kemudian jika lalat punah, maka bangkai dan kotoran akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai. Hal ini karena lalat berperan penting dalam membantu mempercepat penguraian kotoran dan bangkai di alam bebas. Keberadaan larva lalat adalah jalur cepat dalam mengurai bangkai dan kotoran. Tanpa adanya lalat, maka bakteri akan bekerja lebih keras lagi dan lebih lama dalam proses penguraian. Lalat juga menjadi agen penyerbuk bagi bunga yang tidak memiliki nektar, sehingga enggan didatangi oleh lebah. Jika lalat punah dari muka bumi, maka proses penyerbukan beberapa varietas tanaman seperti jahe liar, pepaya, trilium merah, dan anggrek jenis tertentu akan sulit untuk terjadi. Hingga saat ini, beberapa jenis larva lalat banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai pengobatan alternatif. Misalnya belatungnya yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan luka tanpa antibiotik. Larva lalat domba sendiri juga banyak dimanfaatkan untuk pengobatan diabetes dengan cara memakan jaringan yang terinfeksi untuk mempercepat pertumbuhan jaringan baru. Nah, sampai di sini kita belajar bahwa meskipun lalat adalah hewan kotor dan dianggap sangat merugikan karena bisa menjadi kurir berbagai penyakit ke tubuh manusia, ternyata keberadaan mereka juga tetap ada manfaatnya. Begitu juga dengan seburuk-buruknya seseorang di mata orang lain, yakinlah dia juga pasti mempunyai sesuatu yang baik. Bahkan mungkin kebaikannya melebihi orang yang menjelek-jelekan. Setidaknya, dari adanya lalat juga bisa menjadi bukti bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang diciptakan secara sia-sia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga sedikit informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat. Kami juga sangat menghargai apapun masukan yang kamu tulis di kolom komentar. Like dan share jika suka. Jangan lupa subscribe agar bisa menemukan video alam bercerita lainnya di kesempatan mendatang.